day for you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. I'm really good. I'm really happy to see you and have you here. Alright, daripada dengerin aku yeping, lebih baik kita dengerin Kak Sheva yeping. Kita explore bareng beasiswa-beasiswa yang hidden gem itu supaya kita semua dapat informasinya. Ready Kak Sheva? Ready dong. Alright, good luck Kak Sheva. Semoga hari ini bermanfaat. Materinya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kak Sheva, time is yours. Oke, thank you, Bila. Aku izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Aman ya, aman ya. Oke, aku mulai ya, teman-teman. Halo semuanya, selamat Sabtu, hari Sabtu pagi. Hai. Kenalkan, aku Seva dari tim Bansa, Product Specialist tim Bansa. Kali ini aku akan menjelaskan tentang Scholarship Explorer, Navigating Global Scholarship Opportunities. Kalau kalian nanti ada yang ingin ditanyakan selama penjelasan berlangsung, boleh nanti angkat tangan atau di kolom chat atau nanti boleh react ya teman-teman. Are you ready? Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, nanti bisa react ya teman-teman ya. Siapa yang mau study abroad? Saya. Oke, aman ya. Semuanya kayaknya pengen study abroad ya. Alright. Oke, kenapa sih kita harus study abroad? Dan kenapa kita harus study abroad dan bukan di Indonesia aja? Emang di Indonesia makin juga teman-teman. Oke, why we should study abroad? Pertama, global network. Dengan kita studi abroad, teman-teman, network kita bisa expand sampai ke seluruh penjuru dunia. Meaning, kalau kita studi di Indonesia, mungkin kita ada opportunity untuk networking dengan internasional, tapi terbatas. Kalau kita misalnya kayak studi di Malaysia, yang dekat aja kita bisa mendapatkan networking dari berbagai macam negara dan juga berbagai ethnicity. Kita ambil contoh di Malaysia. Di Malaysia itu ada 3 ethnicity. Oh, sorry, I mean 4. Malaysian, Melayu, Indian Malay, dan juga Chinese Malay dan di ada. Nah, bayangkan ketika teman-teman studi di Malaysia, di dalam satu kelas itu ada Malay, Malay, Chinese, Indian, dan di other ini bisa dari berbagai macam negara. Itu baru Malaysia. Bayangkan teman-teman studi di Eropa, Australia, US, dan lain-lain. Itu baru Malaysia. Kita ambil contoh yang dekat dulu. Yang kedua, research opportunities. Di Indonesia mungkin eh, banyak opportunities untuk bisa riset. Tapi dengan kita studi abroad, kita mendapatkan kualitas riset yang eh, mumpuni dan difasilitasi oleh kampusnya. Misalkan kayak di Malaysia. Di Malaysia, eh, ya, aku dulu S2 di Malaysia, di USM tepatnya. Nah, di USM sendiri, itu benar-benar difasilitasi untuk riset. Dan memang kampus-kampus di Malaysia itu bagus banget untuk riset. Jadi, jangan mikir dulu yang dekat aja, bagus gitu. Dan juga different learning culture. Sebenarnya sama aja kayak yang aku jelasin tentang global network. Dengan di dalam satu kelas aja, berbagai activity, berbagai teman-teman dari macam negara, kita bisa mendapatkan exposure dari berbagai macam
kultur sehingga kita bisa lebih empati dan bisa mengembangkan cross culture skills. Dengan kita studi abroad, teman-teman, kita bisa meningkatkan karir kita. Ketika kita balik Indonesia, kita mempunyai potensi untuk mendapatkan gaji yang lebih. Dan juga ketika kita mau lanjut di luar, kita udah dapat nih dari segi pengalaman, skills untuk bisa masuk ke negara-negara lain. Itu kalau sudah satu atau S2-nya di luar negeri. Personal growth. Bayangkan teman-teman misalkannya kalian orang Malang, terus pengen kuliah di Jakarta. S2-nya di Jakarta misalnya. Itu aja harus ngurus kos sendiri, bener nggak? Harus ngurus biaya hidup sendiri, ya kan? Dan itu benar-benar eh, melatih kemandirian kita. Sedangkan kalau di study abroad itu dilatih lebih dari itu, mengurus visa sendiri, mengurus kehidupan sendiri, walaupun ada bantuan, tapi eh, paling bantuan dari orang tua ataupun dari teman-teman yang satu em, satu housemate gitu dengan teman-teman nanti pas S2 atau S3. Cross cultural experience yang aku jelasin tadi kayak global network dan academic quality-nya ya, ya seperti research opportunities. Oke, selanjutnya, nah siapa nih yang mau S2 bisa react ya teman-teman ya. Oke, kalau S2 sendiri, kenapa harus di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Bagus, Indonesia bagus banget. Tapi kenapa sih kita harus eh, bermimpi tinggi? Loh, kenapa kita harus berkeinginan tinggi seperti studi di luar negeri? Mulai pertama, specialized knowledge. Dengan kita S2, kita bisa menjadi ekspertis di bidang yang kita tekuni. Misal ya, aku Ilkom, nggak mau komunikasi. Aku pengen menjadi spesialis di political communication. Berarti aku ambil S2 dong, karena S1 aku nggak cukup kalau aku cuma ngambil Ilkom aja. Mhm. Yang kedua, career advancement. Dengan kita S2, seperti yang aku bilang tadi, kita mempunyai opportunity untuk bisa mendapatkan gaji lebih. Dan kita punya peluang untuk ngajar jadi dosen. Karena kalau satu, kalau kita mau ngajar itu syaratnya adalah minimal S2. Dan juga dari segi riset and innovation, dengan kita melakukan riset, kita melatih critical thinking and problem solving skills. Kenapa? Kalau riset itu teman-teman, kita kita yang mencari masalah, lalu kita sendiri yang menemukan solusi, dan kita yang menciptakan keilmuan baru. Makanya di selama di riset itu kita memang melatih problem solving skills. Dan juga dengan S2 kita bisa mendapatkan professional report seperti dengan profesor, dengan supervisor kita. Ketika conference kita mendapatkan tips dari berbagai macam negara. Dengan S2 juga kita bisa mendapatkan personal growth seperti yang aku bilang sebelumnya. Kita lebih pede, lebih mandiri, apalagi kita study abroad. Lanjut, sejauh ini aman ya. Lanjut kita ke S3. Nah, kalau tadi S2, kalau merasa S2 tidak cukup, teman-teman, ada namanya S3 atau PhD. Nah, kalau S2 itu kita jadi ekspertis di bidang tertentu, tapi kalau dengan PhD itu kita sangat-sangat ekspertis di bidang yang kita tekuni. Misalnya nih, aku political communication, aku pengen fokus ke governance atau tentang combating misinformation. Nah, bisa nih aku ambil PhD, lalu aku bikin riset tentang hal tersebut. Sehingga jadi outputnya adalah membuat keilmuan baru dengan PhD tersebut. Dan kita jadi expert di bidang yang kita tekuni. Dari segi karir, dengan PhD kita juga bisa, kita qualify buat masuk di lingkup akademinya bisa. Masuk industri kerja juga bisa.
tergantung kita nanti mau gimana. Reduce impact meaning kita yang menjadi leader buat riset kita sendiri. Jadi di situ dilatih leadership skills. Advanced problem solving juga yang seperti yang aku bilang jelaskan sebelumnya, dan juga global collaboration, kita dengan kita riset kita bisa eh, bekerja sama dengan researcher lain, institusi lain. Ketika kita ambil PhD di luar negeri, kita bisa berkolaborasi, kita punya opportunity untuk kolaborasi dengan individuals dari berbagai mancanegara. Kalau di Indonesia mungkin, tapi akan opportunity-nya akan lebih luas jika kita ambil studi abroad seperti itu. Lanjut, oke. Hmm, Jadi untuk scholarship landscape, selama ini kita dengar LPDP, ya kan? Dan LPDP juga lagi buka di batch 2 sampai 31 Juli nanti. The thing is, ternyata scholarship itu nggak hanya LPDP, teman-teman. Indonesia itu eligible untuk banyak banget scholarship. PR-nya adalah kita ini mau atau enggak cari beasiswa tersebut. Karena beasiswa tuh banyak, cuman kitanya aja kadang malas kan, atau sebenarnya kan enggak, cuman infonya nggak sampai di kita atau kita nggak punya akses. Nah, kali ini inilah salah satu opportunity buat teman-teman dapatkan akses tersebut. Nah, jadi untuk scholarship landscape itu ada macam-macam ya teman-teman, tapi kali ini aku bakal jelasin 5 aja. Yang pertama ada government scholarship, jadi memang dari pemerintah. Kalau dari pemerintah berarti mencakup banyak banget benefit. Jadi kemungkinan besar itu bakalan fully funded. Seperti LPDP, Max ini Jepang, GKS ini Korea Selatan, Stipendium Hungarikum ini Hungari, Brunei Government Scholarship, Swiss Government Excellence ini adalah Swiss, French Excellent Level ini adalah Prancis. Untuk yang kedua ada University Scholarship. Kalau University Scholarship berarti beasiswa yang ditawarkan oleh universitas tersebut. Jadi saking kayanya mereka mau nih bagi-bagi beasiswa ke siapapun yang eh, eligible untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Misal di Australia ada namanya University of Melbourne yang mau ngasih graduate research scholarship ke S2 atau S3. Ada juga ITP, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Di Oxford juga ada namanya Oxford London. Selanjutnya ada Private or Foundation Scholarship. Contohnya adalah Gates Cambridge. Kalau private ini lebih ke mereka punya requirement sendiri. Biasanya negara-negara tertentu aja. Jadi kita harus cek lagi di universitas yang kita tuju. Mereka em, menawarkan nggak beasiswa beasiswa tersebut yang ingin kita tuju. Nah, yang keempat adalah international organization. Berarti ini adalah organisasi internasional yang mau membiayai kita untuk kuliah di luar negeri. Salah satu contohnya ada, dua contohnya adalah Erasmus Mundus dan juga ada ADAT ini di Jerman. Research scholarship ini macam-macam. Salah satu contohnya adalah misalkannya kita mau riset terus nanti ada beasiswa yang eh, menawarkan khusus untuk bantu kita riset atau kita pengen conference nanti kita bisa ajukan funding seperti itu. Cuman ya, kalau ada pertanyaan bisa bisa tanyakan langsung. Oke, dari banyaknya scholarship tersebut, mana nih yang pas buat kita? Karena kan kita sesuaikan lagi, nggak semuanya harus kita apply. Kita harus pandai-pandai manage waktu, manage energi, dan lain-lain. Dan supaya hasilnya juga eh, kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kita lihat lagi kalau dari segi degree, apakah kita pengen lanjut S1, S2, S3. Kalau kita misalkannya S1, ada namanya Stipendium Hungarikum. Itu di Hungari. Kalau misalkan kita pengen S2 atau master, itu kita terbuka banget untuk bisa mendapatkan stipendium Hungarikum di Hungari atau di Prancis. Untuk PhD lebih banyak lagi. Ada di stipendium Hungarikum, French Excellent Level, dan juga Swiss Government Excellence. Nah, jadi dari banyaknya scholarship yang aku barusan jelasin, kali ini aku bakalan jelasin fokus ketiga aja, yaitu stipendium Hungarikum,
French Excellent Level, dan juga Swiss Government Excellent. Oke, lanjut. Oke, siapa nih yang mau ke Hungari? Bisa react ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya ada yang ingin ke Hungari atau pernah dengar Hungari itu di mana? Oke, jadi kalau selama ini kita dengarnya Jerman, Belanda, Swiss gitu ya, UK. Tapi ada loh negara namanya Hungari dan mereka affordable, udah affordable. Terus tuh pemerintahnya baik banget untuk membagikan beasiswa yang fully funded untuk semua all study level. Kita ngeliat stipendium Hungari tuh kayak lihat LPDP ya. Nah, tapi yang nawarin adalah pemerintahan Hungari. Kenapa harus Hungari? Kenapa nggak negara-negara Eropa lainnya? Pertama, Central Europe. Strategis banget. Mau ke Jerman dekat, mau ke Belanda dekat, mau ke Poland dekat, mau ke UK juga dekat, gitu. Walaupun dia di Central Europe, dia di Europe gitu ya maksudnya. Karena kita punya kayak asumsi, oh tinggal di Eropa mahal nih. Tenang teman-teman, kalau di Hungari itu affordable dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Bahasa Hungari itu salah satu bahasa tersusah di dunia. Tenang aja, karena di kampus-kampus Hungari ini menawarkan program-program yang berbasis bahasa Inggris dan juga bahasa Hungari. Jadi teman-teman silakan kalau misalkannya punya kemampuan bahasa Hungari bisa ambil yang Hungarian atau juga ambil yang bahasa Inggris saja. Itu fleksibel. Dan di Hungari juga mempunyai strong universities, nggak kalah bagusnya dengan yang ada di UK, di Swiss, di Jerman dan seterusnya. Dan kenapa stipendium Hungaricum? Kenapa? Yang pertama adalah fully funded. Kita ambil PDP aja ya, fully funded. Dari segi tuition fees atau UKT dibayarin, monthly stipend uh, yang tercover, akomodasi juga dibayarin, asuransi kesehatan juga dibayarin. Jadi semuanya benar-benar dibayarin. Lanjut untuk lebih detailnya, untuk S1, S2 seperti ini ya teman-teman, monthly stipendnya itu 43.700 UF itu untuk S1 S2, dan untuk doktoral program atau PhD itu adalah 140, itu untuk semester semester satu, semester pertama. Nanti naik lagi 180 hoof untuk yang kedua. Teman-teman kalau kalau mau screenshot slide yang aku jelasin boleh-boleh aja ya, aman ya. Nah, kalau teman-teman pengen daftar scholarship ini boleh karena Indonesia eligible, dan jurusan yang kita pengen tuju juga harus dicek lagi. Tapi yang jelas kalau stipendium Hungarikum ini eh, all, eh, all fields of study itu adalah eligible. Tinggal kita cek aja. Lalu ini adalah info, kalau kita pengen info representatif Indonesia, kalau kita pengen daftar. Jadi kalau mau screenshot boleh-boleh aja. Di stipendium Hungaricum ini, kalau untuk Indonesian applicants itu tidak perlu sending different application. Jadi kalau udah buka pendaftaran scholarship ini, teman-teman bisa langsung aja daftar di websitenya. Tapi tergantung lagi dengan universitas yang kita tuju. Kalau misalkannya universitas yang kita tuju minta kita untuk submit application, ya berarti kita harus submit di universitas dan juga submit di scholarshipnya. Seperti itu. Jadi harus dicek lagi. Jadi ini required dokumen yang dibutuhkan. Oke. Yang jelas adalah ini kurang lebih sama dengan scholarship lainnya, yaitu online application form. Online application form itu bisa didapatkan di website Stipendium Hungarikum. Paspor jelas, ya. Motivation letter, juga academic transcript, ijazah S1 kalau mau kita lanjut S2, ijazah S2 aja untuk
PhD. Language certificate bisa pakai PTE, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Dan juga kalau punya MOI, MOI itu surat keterangan dari kampus. Sebenarnya kita mahasiswa nih, kita butuh eh, surat keterangan kampus yang menyatakan bahwasanya medium yang diajarkan selama pembelajaran S1 adalah bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk S2. Jadi bisa pakai English Certificate dan juga MOI itu. Dan juga medical certificate tergantung lagi sih sebenarnya ini wajib. Terus juga ada ijazah di portfolio kalau kita ambil art, ya kita ambil art dan juga dokumen-dokumen lainnya. Untuk apply, jadi kita harus cek dulu program studi yang kita tuju ada nggak di Stipendium Hungarikum. Kalau ada, berarti kita lihat detailnya apa, requirement-nya apa. Lalu kita siapkan dokumen. Setelah kita siapkan dokumen, kita submit di application system dan kita tinggal nunggu aja. Nunggu aja kalau kita terpilih akan diberitahu via email. Ini tanggal-tanggal pentingnya bisa screenshot ya teman-teman. Jadi ini aku ambil dari tahun ini. Dan kalau teman-teman kan sekarang udah tutup, jadi ini kita persiapkan untuk tahun depan aja. Jadi dibukanya dari Januari. Januari, pertengahan Januari nanti untuk deadline-nya tanggal di akhir Februari. Untuk pengumumannya biasanya adalah di akhir Juni sampai Juli. Kuliahan dimulai pada akhir September seperti itu. Oke, gimana caranya supaya kita terpilih menjadi awardee stipendium Hungarikum? Kita harus kuat di motivation letter atau essay. Jadi eh, teman-teman kalau misalkannya GPI kita kurang kurang mumpuni, kita bisa storytelling di essay kita. Jadi gimana sih caranya supaya eh, kita bisa winning for this scholarship yaitu adalah kita storytelling di essay kita, di mana kita menghubungkan kontribusi kita terhadap Hungary, terhadap Hungary University, dan juga terhadap Indonesia. Terus, misalkannya kita backgroundnya adalah Ilkom ya, ilmu komunikasi. Terus gimana misalkannya background kita ini dan keunikan kita ini bisa kita kontribusikan untuk yang aku bilang tadi, Indonesia, Hungary, dan worldwide. Oke. Yang kedua, akademik konsistensi. Kalau sebelumnya, misalkannya kita ambil matematik, terus kita pengen social science, itu kurang relevan. Dan aku kurang rekomendasiin. Jadi kalau bisa, misalkannya kita sebelumnya adalah STEM, tetaplah ambil STEM. Kalau misalkannya kita sebelumnya adalah social science, tetaplah ambil social science di S2 atau S3. Em, Terusnya akan sama aja seperti yang sudah aku jelaskan. Nah, ini juga sama kurang lebih. Oke. Nah, jadi di untuk nomor 3 ini adalah extracurricular activities. Jadi selain GPA tinggi dan juga esai, esainya harus relevan dan juga impactful, kita juga harus menunjukkan kalau kita ini kompetitif dari segi akademik dan non akademik. Seperti apa? Kita ada riset activities, ada kompetisi, ada mengikuti organisasi, volunteer, dan lain-lain. Itu. Ini kurang lebih ringkasan dari apa yang aku jelaskan. Boleh screenshot juga kalau dibutuhkan. Oke, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ntar ya. Nanti bisa react atau chat di kolom komentar ya teman-teman ya. Aman ya sejauh ini ya. Ntar.
Oke, kita lanjut pindah negara, guys. Oke, kalau tadi Hungari, kita pindah ke Perancis. Nah, di Perancis ini, only for master atau S2 and PhD atau S3. French Excellent Level. Oke, jadi scholarship ini memang tujuannya adalah untuk membangun future leaders. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau bikin esai untuk mengikuti scholarship ini memang harus mengarahkan gimana ya aku bisa jadi leader. Nah, karena memang tujuannya ini adalah mencetak future leaders. Sama seperti stipendium Hungarikum, scholarship ini fully funded. Mencakup apa? Moral allowance. Jadi kita tinggal belajar aja. Travel PP dari Indonesia ke Prancis itu juga dibayarin. Asuransi kesehatan juga dibayarin dan juga cultural activities. Gitu. Yes. Untuk scholarship ini hanya beberapa field of study aja yang eligible. Ada 7. Pertama ada biologi dan kesehatan atau health, ecological transition, mathematics and digital science, engineering, French history and civilization, law and political science, and economic management. Gimana kalau aku di luar program studi aku di luar area ini Kak, nggak bisa. So sorry itu saya nggak bisa Kak, guys. Kalian harus apply ke scholarship yang lain karena memang sekarang ini prioritasnya ke mana? Ke ke field of studies. Dan juga kalau di stipendium Hungarikum itu kalian bisa langsung apply langsung di um, websitenya. Tapi kalau di scholarship ini kalian harus apply ke universitasnya dulu. Nanti kalau ternominasi kalian akan diarahkan ke French Excellent Level. Oke, lanjut. Nah, kenapa studi di Prancis? Kenapa nggak di negara-negara lain aja? Ya. Nah, kalau di Prancis sendiri, s- universitas dan institusinya sudah world class. Meaning, kalian adalah one of the greatest kalau bisa masuk kampus di Prancis. Karena sudah world class. S2 dan S3, program S2 dan S3-nya juga internationally recognized. Dari segi multikultural, dari segi kultur juga sudah diverse. Contohnya di Paris. Paris aja banyak banyak banget ethnicity, banyak banget orang-orang yang dari luar negeri. Itu baru Paris. Bayangkan kota-kota lain di Prancis, saking diverse-nya. Ya kan? Dan juga kita ada opportunity untuk belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Karena bahasa Prancis adalah bahasa resmi di sana. Dan juga em, ketika kita sudah masuk S2 atau S3 di Eropa, terutama di Prancis, akan, I would say, akan lebih mudah untuk masuk ke negara-negara Eropa lainnya. Seperti itu. Kenapa harus em, memilih scholarship ini? Aku bisa bilang kalau scholarship ini mirip seperti LPDP dari pemerintah dan dia fully funded. Mencakup apa aja? Yaitu monthly living, monthly life allowance, travel dari Indonesia ke Prancis tercover, asuransi kesehatan juga tercover. Teman-teman kalau kebingungan dalam cari akomodasi pas pertama kali datang ke Prancis juga dibantu dan juga ada akses ke alumni networking yang ada di Prancis. Gimana caranya kita bisa mendapatkan scholarship ini? Yang pertama banget adalah kita harus mencocokkan apakah bidang studi kita itu eligible atau tidak, cocok atau tidak untuk di scholarship ini seperti yang barusan ya. Ini ada ada 7 bidang ini. Kalau misalnya kita bidang studi kita di luar ini, berarti kita bisa pindah ke scholarship lain atau negara lain. Hmm.
Kalau misalkannya kita ambil contoh law and political science, eligible nih. Nah, kita cari universitas di Prancis yang bagus dalam law and political science. Ketemu nih, misalkannya namanya Sciences Po. Sciences Po ini bagus di political science, terbagus di Eropa, dan juga masuk ranking di worldwide universities. Kita cek gimana sih kalau misalkannya kita mau apply di Sciences Po. Nah, sudah kita cek, kita daftar melalui kita kontak dulu eh, universitasnya via email. Kita bilang kalau kita mau apply for level French Excellent French Gov tadi dulu ya French Excellent Level Scholarship. Kita bilang di situ. Kita state kalau kita pengen apply for the scholarship dan kita apply juga kita masukin CV, motivation letter dan lain-lain. Jadi memang kita harus apply through the website, through the university website, via email. Nanti mereka, kalau kita bagus, kalau kita terpilih, mereka akan menominasikan kita ke scholarship ini. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita terpilih? Yang pertama, GPA kita harus tinggi. Kalau misalkannya GPA kita rendah nih, kita bisa menjelaskan di esai. Kita kuatin dari segi esai seperti storytelling, di mana bidang studi kita ini relevan dan impactful dengan eh, Prancis dan bidang studi yang kita tuju dan universitas yang kita tuju. Dan juga dari segi leadership, leadership itu sebenarnya nggak melulu memimpin di komunitas, bisa juga memimpin project misalkan ya. Itu bisa. Tergantung gimana kita storytelling di esai atau di motivation letter. Selanjutnya adalah clear research or study project. Jadi untuk S3 itu memang untuk risetnya itu harus relevan dan juga harus jelas ini arahnya kemana. Dan em, kurang lebih sama dengan yang aku jelasin barusan ya. Lanjut, gimana supaya kita terpilih menjadi awardee di scholarship ini. Sebelumnya ini akan sama aja yang barusan aku jelasin, academic excellence, leadership potensial, dan juga qualification. Nah, yang jelas harus bisa di essay itu di motivation letter itu harus bisa menjelaskan tentang motivasi kita studi di Prancis itu apa, dan juga bagaimana kita bisa impactful dan relevan dengan Prancis, dengan Indonesia, dengan studi yang kita tuju. Seperti itu. Nah, untuk benefitnya, ini teman-teman mencakup kalau untuk S1, sorry, S2, maksud aku, untuk S2 itu 1.200 euro per bulan. 1.200 euro itu sama dengan 24 juta. Kalau untuk PhD itu 2.100 atau 22 juta per bulan. Kelihatan banyak ya kalau dikonversi ke rupiah, tapi ingat bahwasanya ini Eropa. Jadi dengan biaya segitu adalah standar. Tapi menurut aku itu udah lebih dan itu bisa nge-cover untuk satu orang master dan PhD itu bisa meng-cover. Yang benefit adalah international travel support jadi tiket pesawat dari Indonesia ke Prancis itu dibayarin. Jadi jangan khawatir kalau misalnya apakah aku harus bayar lagi nggak perlu karena udah di cover. Dan juga asuransi kesehatan dan bantuan untuk tempat tinggal juga dibantu dan untuk required dokumennya apa aja nih? Yang pertama adalah application form. Selanjutnya adalah paspor wajib, terus foto berukuran paspor, academic transcript dan juga ijazah.
sangat perlu ya. Misalnya kalian pengen S2 berarti S1 dong. Akademik transkrip sama ijazahnya. Kalau S3 nggak perlu S1, ijazah S1 tapi perlu ijazah S2. CV, motivation letter, dan juga English language test. Tapi ini tergantung. Kalau misalkannya kampusnya nggak mewajibkan untuk mengupload English test, berarti bisa kita skip. Tapi kalau misalkannya kampusnya menetapkan kita harus upload English test dan juga tes bahasa Prancis, nah berarti kita harus siapkan dari sekarang. Lalu juga letter of recommendation. Letter of recommendation ini diminta ke siapa? Ke, bisa ke supervisor kita pas S1 atau bisa pas kita nggak ikut komunitas dulu ya. Ternyata kita punya kenalan atau leader di komunitas itu ngeliat kita, oh orangnya bagus gitu. Nah kita bisa minta rekomendasi ke leader komunitas kita. Selanjutnya adalah admission letter or proof of application to French Association karena kita harus apply ke universitasnya dulu baru kita bisa mendapatkan scholarship ini dan juga untuk PhD kita harus menyiapkan riset untuk timeline itu akan dibuka Oktober ini guys jadi harus disiapkan dari sekarang kalau pengen master atau PhD di Prancis jadi eh, kebanyakan juga universitas yang ada di Prancis itu bukanya Oktober jadi kita sending application ke universitas yang kita tuju di mulai Oktober, nanti mereka akan seleksi selama Oktober Desember. Kalau kita eligible, kalau kita eligible, cocok dan juga bagus, mereka akan memilih kita dan menominasikan kita ke scholarship ini selama Februari Maret. Nanti seleksinya akan happening in Maret sampai April tahun depan. Umumnya kapan? Yaitu Juni. Kuliahnya mulai kapan? Yaitu September. Ini ringkasan yang aku jelaskan barusan. Boleh screenshot, boleh tidak. Nah, sebelum kita ke pindah ke Swiss, aku tanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kayaknya teman-teman masih belum ada pertanyaan buat sekarang. Nggak apa-apa teman-teman, kita boleh nanti nyampeinnya di akhir sesi kita juga boleh. Lalu aku mau ada info sedikit nih buat teman-teman yang pengen tahu info lebih banyak, lebih lanjut. Coba aku mau minta tolong teman-teman buat absen dulu ada di kolom komentar. Boleh di absen dulu di HTTP Tiny CC absen di sini. Nah, aku tunggu ya teman-teman ya absennya sampai di akhir sesi. Thank you so much. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang Prancis dan Hungari, pindah negara lagi guys ke Swiss. Siapa nih yang mau ke Swiss? Hungari Oke, kalau Swiss ini melalui Swiss Government Excellence Scholarship, purpose-nya adalah memang untuk riset. Jadi, kalau riset berarti fokusnya kemana? Yaitu S3, PhD, dan postdoc. Ada master, tapi khusus untuk art. Oke, ini penjelasannya dari websitenya langsung. Nah, kalau misalkannya kita mau daftar S3 melalui beasiswa ini bisa, tapi maksimum age-nya adalah 35 dan kita mendapatkan funding sebesar 2450 per bulan. Itu sekitar 53 juta untuk tinggal di Swiss dan itu sudah cukup untuk cover satu orang. Untuk scholarship ini ada tiga priority, tiga target. Dua di antaranya adalah untuk PhD. Jadi untuk riset
requirement-nya adalah S2 dan juga harus secure supervisor. Tapi untuk riset ini, dia maksimal duration-nya hanya setahun. Sedangkan untuk PhD itu selama 3 tahun di Swiss, tapi harus secure juga kayak riset yaitu supervisor. Dan eligible country-nya adalah 183. Indonesia termasuk. Jadi tenang aja, kalau mau kuliah di Swiss bisa melalui beasiswa ini. Kalau mau master gimana Kak? Bisa juga, tapi khusus untuk art student aja. Dan cuman 26 negara. Dan untuk durasinya sekitar 1 tahun lebih, yaitu 21 month. Syaratnya apa? S1 dan juga terbukti mendapatkan keterima di universitas yang ada di em, Swiss. Kenapa harus Swiss? Kenapa nggak negara lain? Oke, kalau Swiss teman-teman ya, riset dan universitas dan institusi yang ada di Swiss itu sudah world class. World leader yang kita lihat sekarang itu kebanyakan dari mereka adalah lulusan Swiss. Jadi kalau teman-teman pengen eh, riset kalian itu sudah internationally recognized, sudah global, dan juga pengen jadi future leader, sebenarnya bisa ambil PhD di Swiss ini melalui beasiswa ini. Seperti itu. Dan juga di Swiss sendiri itu sudah multikultural society. Karena di Swiss itu ada banyak canton, dan di tiap canton itu punya bahasa tersendiri. Meaning, di Swiss sendiri ada yang pakai bahasa Prancis, ada pakai bahasa Jerman, ada juga yang pakai bahasa Swiss Jerman. Gimana tuh Swiss Jerman? Itu bahasa Jerman, tapi ada Swiss slang. Nah, jadi dari sekarang memang kalau memang kita pengen kuliah di Swiss, kita harus siapin bahasa Jerman atau Prancis. Inggris itu wajib, tapi kita harus punya nilai tambah. Like what makes you different? Oke. Yang ketiga adalah kenapa harus Swiss? Karena dari sisi kualitas pendidikan, kesehatan, em, tempat tinggal, semuanya like standar. Bahkan keamanan atau security juga aman banget kalau di Swiss ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau di French aja, kalau kita udah masuk ke French itu, kita bisa masuk ke negara Eropa lainnya. Bayangkan kalau kita bisa masuk ke Swiss, kita bisa masuk ke negara-negara Eropa lainnya, dan juga bisa masuk ke negara Australia, Aussie, dan juga US. Banyak kalau kita sudah masuk ke Swiss. Benefitnya apa aja nih? Dari segi funding akan tercover sebanyak 53 juta per bulan, tapi scholarship ini bukan salary. Kenapa aku bilang demikian? Karena kebanyakan PhD di Eropa adalah employee base, meaning kalau teman-teman mau cari PhD di Eropa, kalian carinya kayak kalian cari kerjaan. Jadi kalian cari di portal-portal memang khusus PhD di Eropa. Dan uniknya adalah mereka itu bukannya se nggak nggak selalu buka gitu. Misalkan gini, tahun ini buka em, untuk lowongan B. Tahun depan dari tentu udah lowongan A itu. Karena mereka ngeliat kapasitas dari universitas mereka sendiri, proyeknya dan lain-lain. Jadi kalau mau jadi di Eropa itu huntingnya juga bisa pakai scholarship atau PhD employee base. Dan juga dari segi asuransi kesehatan sudah tercover ya untuk non itu untuk kita Indonesia, dan dapat em, bantuan untuk dari flight allowance. Nah, masalahnya guys, di scholarship ini kalau tuition fee itu tidak tercover. Tapi tenang aja karena kampus di Swiss ini untuk PhD-nya ya, UKT-nya itu kebanyakan nol.
kalau aku cek ya kebanyakan nol. Jadi sebenarnya kita bisa bilang beasiswa ini fully funded. Yang nggak cover itu palingan conference. Karena PhD itu memang banyak conference teman-teman. Dan juga kalau mau jalan-jalan itu tidak cover ya. Jalan-jalan mandiri. Untuk type-nya ini kurang lebih sama yang aku jelasin barusan. Em, oh ya, bagian art ya teman-teman ya palingan ini apa yang membedakan ini untuk master, untuk S2, dan juga untuk benefitnya kurang lebih sama semuanya. Yang membedakan adalah kita harus secure supervisor dulu sebelum kita apply ke scholarship ini. Nah, oke. Nah, yang scholarship itu nah, teman-teman, yaitu teman-teman harus secure supervisor dulu melalui apa? Yaitu pertama banget ya teman-teman harus cek program studi yang kalian tuju. Misalnya kayak Ilkom ya, ilmu komunikasi. Kalian pengen S3 Ilkom di Swiss. Terus kita lihat nih, mana ya kampus di Swiss yang menawarkan program studi tersebut? Ternyata ada misalnya University of Zurich. University of Zurich itu program program departemennya ternyata ada namanya GMZ. GMZ ini kita lihat supervisornya sama siapa aja yang riset areanya itu relevan dan juga cocok dengan yang kita tuju atau dengan background kita. Terus kita email mereka. Kita bilang bahwasanya kita itu pengen daftar pakai beasiswa ini dan juga kita terbuka untuk employee base. Jadi em, kalau mereka setuju, mereka bakal bant mereka bakalan angkat kalian sebagai student. Kalau enggak, mereka bakalan bilang no capacity, no tidak ada opportunity dan lain-lain. Jadi setelah kita secure supervisor, nanti kita bakalan register di website namanya Grant Online. Dan itu akan dibuka di mulai tanggal 20 Agustus. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen PhD, dari sekarang ini 20 Agustus nanti akan buka. Ini boleh di screenshot ya teman-teman ya. Dan juga fill the form. Fill the form, lalu kita tinggal tunggu aja. Yang penting adalah kita harus secure. Kalau kita nggak dapat supervisor, jadi itu bakalan susah untuk mendapatkan beasiswa ini. Kita belum eligible untuk mendapatkan untuk daftar beasiswa ini karena syaratnya memang harus dapat supervisor terlebih dahulu. Terus untuk require dokumennya ada di sini sebenarnya bentar. Kurang lebih sama dengan kebanyakan beasiswa lainnya. Ada CV, ada letter of motivation, kenapa ini harus studi di Swiss, dan juga apa kontribusi yang akan kalian berikan untuk Swiss, untuk your field of study, untuk Indonesia mungkin. Terus riset proposal. Riset proposal karena PhD ya, harus pakai riset proposal. Letter juga, letter of support dari potensial supervisor. Makanya tadi aku bilang harus secure supervisor terlebih dahulu. Lalu juga hmm, ijazah, ijazah academic transcript. Kurang lebih itu. Nah, the thing is, kalau untuk scholarship ini, mereka hanya menargetkan s- em, universitas-universitas tertentu, seperti yang aku tujukan. Jadi kalau misalnya kita mau daftar di universitas di luar ini bisa, cuma eh, kita nggak bisa pakai beasiswa ini, kan? Nggak, mereka nggak partnership. Jadi misalnya kita mau PhD di University of Basel, berarti kita harus reach out ke supervisor yang ada di Basel tersebut, University of Basel. Terus misalnya kita nggak dapet nih, nggak secure supervisor di universitas itu, berarti kita pindah lagi ke universitas yang ada di sini. Kalau kalau dari semua ini nggak dapat, berarti kita nggak eligible untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi memang agak sulit ya masuk Swiss, tapi banyak jalan menuju Roma. Nah, yang sebelumnya aku jelasin ya. Jadi kita harus
cek dulu program studi kita apa, lalu kita cocokkan dengan Swiss University yang kita tuju, kita cari em, publikasi dari supervisor itu apa aja, apakah kita cocok nggak dengan dengan riset mereka. Kalau cocok berarti kita reach out via email, oke? Dan kita tunggu. Nah, untuk gimana kita bisa kompetitif ya di scholarship ini? Dari segi experience di bidang riset itu harus benar-benar harus mumpuni karena kita sudah masuk ke Swiss, guys. Ini sangat kompetitif. Dari at least kita punya pengalaman riset asisten. Kita ada riset project, mungkin kita bisa pakai riset project pas em, tesis S2, kita ada publikasi, conference dan lain-lain. Nah, untuk PhD sendiri, seperti yang aku bilang, kita untuk riset itu pertama kita mencari masalahnya dulu. Udah kita mencari masalah dari mana kita cari masalah. Kita baca banyak pas studies. Dengan membaca banyak pas studies kita ketemukan, oh ada nih eh, gap yang belum terselesaikan. Ya udah berarti kita masuknya ke situ. Setelah kita masuk ke situ, kita cari metodologi yang sesuai dan tepat dengan riset kita. Setelah itu kita baru eh, mencari solusi dan menemukan keinginan yang baru. Kalau itu untuk riset yang ada di PhD. Nah, seperti itu. Nomor tiga ini kurang lebih sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Ini adalah ringkasan, boleh di screenshot. Nah, untuk scholarship application esensial ini penting teman-teman, boleh di screenshot. Jadi kurang lebih kebanyakan dari scholarship yang ada itu rata-rata pasti minta ini, CV, motivation letter. CV pun harus CV akademik gitu. Motivation letter, studi plan itu sebenarnya bisa masuk ke motivation letter, bisa juga masuk ke riset proposal. Riset proposal bisa, tapi untuk PhD aja. S2 nggak perlu. Recommendation letter bisa diminta dari supervisor yang ada S1 S2 ataupun kayak Swiss tadi minta ke potential supervisor. Language certificate bisa pakai IELTS, TOEFL, PTE, language cert bisa juga. Dan juga tambahan untuk misalnya negara yang kita tuju adalah Jepang. Biasanya kan minta sertifikat bahasa Jepang. Jadi memang dilihat lagi untuk universitasnya, untuk scholarshipnya itu harus dilihat lagi. Apakah mereka em, meminta kita untuk pakai sertifikat bahasa mereka atau tidak perlu. Hmm, Ini juga kok yang tidak mewajibkan untuk pakai sertifikat bahasa Inggris. Hmm. Tapi kita memang harus menyiapkan MOI tadi. MOI berarti yang menyatakan bahwasanya pas S1 atau S2 medium pembelajarannya adalah bahasa Inggris. Tapi aku tidak sarankan karena namanya scholarship sangat-sangat kompetitif. Jadi kalau misalkannya teman-teman cuma menyediakan MOI aja, eh, tapi dokumen-dokumen lain kurang kurang lengkap atau kurang kompeten, sangat disayangkan karena akan tidak kompetitif di scholarshipnya. Paspor wajib, kan kita mau keliling dunia. Dan juga ijazah dan akademik transkrip. Nah, jadi ini dari tiga beasiswa yang aku jelasin, untuk Hungary S1, S2, S3 bisa. Prancis S2, S3 aja. Switzerland cuma S3 aja. Hungary apakah butuh supervisor terlebih dahulu? Kadang-kadang. Tapi kalau dari yang tadi aku jelasin, itu nggak perlu. Nggak perlu secure supervisor dulu. Kalau di Prancis, apakah perlu setelah kita apply dan keterima? Kalau di Swiss, wajib wajib secure supervisor dulu. Lalu untuk Hungary, apakah langsung direct application? Ya, karena kita hanya perlu apply langsung di website mereka. Kalau di Prancis, buka direct,
Enggak, kita harus apply melalui universitas yang kita tuju. Di Swiss harus, ya, karena harus pakai secure supervisor. Ini adalah research yang aku barusan jelasin, jadi boleh di screenshot juga kalau mau kepo-kepoin. Dan ini adalah kalau mau tanya-tanya bisa kepo-kepo ke Instagram Bansa dan juga Instagramku ya. Atau mau nanya via email juga bisa. Email Bansa atau emailku bisa juga. Boleh screenshot. Sebelum nanya, sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya, mungkin kita bisa games dulu, guys. Bisa scan ya. Kita masuk ke gamesnya ya. Maaf, tadi udah kok. Ayo. Nah, teman-teman buat yang kayak pengen join gamenya boleh-boleh banget di join gamenya teman-teman. Effort nih Kak Sheva nih bikin gamenya hari ini nih. Ya. Amin, amin. Aku doain teman-teman yang lagi ngejar jadi awardee para scholarship ini aku doain semoga intake-nya di tahun 2027 nanti akan berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Udah siap belum? Tuh, udah siap Siap belum? belum? Siapnya tadi enggak dari cuman segi IPK-nya, tapi juga disiapin dari CV-nya, terus ada esainya, terus bahkan kalau kita mau PhD di luar negeri harus ada supervisornya, yang mana kita nyari profesor-profesornya buat bantuin kita. Gitu. Udah pada join belum nih Kak? Kita mau mulai aja nggak sih Kak? Yoi, kita mulai ya. Apa yang masuk termasuk government scholarship nih? Tadi dijelasin government scholarship ada di
Ayo. Mana ya? Yeay. Wih, congrats. Kasih, kasih relation, relation. Siapa sih yang Gas? Kita doain Kak supaya dia menjadi Ya, nyata. men. Manifesting. Ini fresh Best excellence. excellent ever. Oke. Eh, ada yang baru join. Jawabannya ada di Master and PhD. Oh, luar biasa. Siapa Budi Pangestu ya. Semoga kita doain kakaknya jadi award di AAS. Ayo, apa? Stipendium Hungarikum. Negara mana nih? Bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, teman-teman. Pakai bahasa Inggris ya? Aduh, kita dikasih tahu nih jawabannya. Dia udah dikasih tahu jawabannya. Kayaknya dengan typo mungkin ya. Mas Budi cepet banget ini ngetiknya ya. Nanti refill, guys. Kita Nama-nama ada kalian. naik lagi siapa tuh yang menjadi pertama? Freaky Pick. Congrats. Oh, yang mana? Coba. Bisa milih lebih dari satu ya. Eh, terus satu lagi saya. Saya satu lagi. Oke, ah, satu lagi. Ayo. Wih, Freaky Pick Semuanya guys jago termasuk. banget, jago banget Freaky Pick. Freaky Pick terlalu jago. Kakak ya Freaky Pick. Ayo berapa? Ayo. Wah, ini kali ya salah. 42 juta ya itu. Oh, 40 ya, dua. Kelihatan saya tidak mengikuti. Tapi teman-teman kalau yang bisa ngikutin sih tadi jagoan. Brother boy, kenceng banget brother boy. Ini kita jadi kompetitif ya, agak kompetitif nih. Masih Susah ada. ya. Ah, ah. Ayo berapa? Ah, pecat salah deh jawabannya. Terus tadi gitu ya. Salah. Free pick masih dipegang nomor satu ya. Tadi juga sempat aku sebutin.
Freaky Pick masih memimpin. Freak Pick. Jujur, di detik ini saya sudah nggak tahu. Coba, baru dikasih. No, ternyata no. Last questions kah ini? Double points, teman-teman. Step to find a Swiss professor for Swiss Government Excellence Scholarship. Kak, ini diapain nggak? Dipilih. Kayak di itu apa namanya? Di order di order. Ya. Jeng, 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 jeng. Siapa pemenang pertamanya? Iya, emang. Yeay, keren keren. Yay! Is there any prize for someone who win this, Kak Syifa? Yippee! Ini nih. Number one is Yeay, sama congrats, Priti. Congrats. dapat itu ya. Apa ya? Congrats, brother boy. And the number one is Haunted House. Karena kita ada epic comeback tuh ya di akhir ya. Ada double points. Nah, itulah. Disitulah kita cari kemenangannya. Alright, alright. Mungkin dari game-game ini membantu teman-teman buat lebih paham lagi sama scholarship yang udah dijelasin sama Kak Sherpa. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman masih pengen nanya, boleh banget ditanya ke Kak Sherpanya sekarang atau pengen nanti aja nih nanyanya, pengen nanti dulu deh nanyanya, soalnya tadi penjelasan Kak Syaifa udah padat banget. Boleh aku minta tolong buat isi link absen yang ada di kolom komentar supaya kalau ada updatean beasiswa baru atau ada eh, webinar-webinar baru, teman-teman bakal jadi first person yang aku kasih tahu. Gitu deh. Teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? Soalnya kan tadi siapa tahu nanya eh kayak kalau di Prancis eh boleh makan croissant setiap hari nggak? Boleh. Kayak gitu boleh banget tuh nanti dijawabin Kak Seva juga nggak apa-apa. Hmm, ada yang mau nanya nggak? Coba dari Kak Shevanya tadi kira-kira dari ketiga negara menurut Kak Sheva negara mana yang paling pengen Kak Sheva pergiin? Swiss dong. Siapa yang nggak mau ke Swiss? Bilang mau ke Swiss kan? Pasti pengen banget ya ke Swiss ya. Tapi tadi kita denger-denger cara masuknya aja susah. Tapi tidak boleh menutup kemungkinan untuk hal itu. Kita dapat pertanyaan dari Kak Muti. Halo Kak Muti. Halo Kak, kalau kualifikasi jurusannya manajemen and economics, business studies termasuk nggak? Oke, Kak Syifa, ready to answer it? Oke, boleh tolong dibantu Kak Syifa pertanyaan dari Kak Muti. Halo Kak Muti, thank you for the question ya. Kalau kualifikasi jurusannya manajemen and economics, business studies termasuk nggak? Termasuk. Tapi tergantung lagi. Sebenarnya kita eh, mau kuliah di universitas mana,
mau pakai scholarship apa. Nah, itu kita lihat lagi. Karena tiap universitas dan scholarship itu beda-beda requirement-nya. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan seperti ini, memang eh, masih linear gitu. Jadi kemungkinan besar masuk, kecuali dari STEM mau ke social science itu masih kurang relevan. Tapi kalau mau, nggak masalah dari STEM ke social science, tapi kita harus jelasin di motivation letter gimana kita bisa jadi kandidat yang kuat melalui storytelling, gimana kita bisa gimana kita bisa kontribusi dan impactful ke negara kita sendiri atau negara tujuan seperti itu. Mantep, mantep. Semoga kakak Muktinya ngerti ya, maksudnya kayak ngah gitu, ini bisa ini aja gitu. Kita dapat pertanyaan lagi Kak Syafa dari Kak Eva Eva Susilasari. Apa-apa aja tadi Kak jurusan yang Friends gitu. Boleh Kak Syafa dikasih slide-nya atau mungkin penjelasannya lagi buat Kak Eva. Halo Kak Eva, thank you for the question. Untuk difference sendiri, sebentar aku share dulu. Ini of study-nya. Ada 7 aja, 7 yaitu biologi, ekologi, matematik and digital science, engineering, French history and civilization, law and political science, and economic and management. Kalau di luar itu gimana? Masih belum bisa. Berarti kita harus cari scholarship lain atau kita menuju negara yang lain. Jadi banyak jalan menuju Roma. Betul, betul. Remember teman-teman selalu akan banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau buat Kak Eva tadi boleh di screenshot belum Kak? Tadi udah di screenshot belum ya? Apa ya? Aku share lagi aja ya. Nah, coba di share dulu aja Kak biar Kak Evanya bisa screenshot nih. Jadi kayak mungkin ada pertimbangan dari Kak Eva. Alright, sama-sama Kak Eva. Senang membantu. Dari teman-teman yang lainnya, misalnya kayak em, persiapan motivation letter, mungkin Kak Eva bisa, Kak Syafa bisa bantu terkait motivation letter. Ya, motivation letter mah basically cuman nyeritain tentang diri kalian aja, basically, tapi dengan topik-topik tertentu yang dikasih oleh dari kampusnya, dari beasiswa yang menanggung kalian, biasanya sih kayak gitu. Adek teman-teman, tapi jangan lupa ya teman-temannya buat ngisi absen nih kalau komentar ini coba aku naikkan lagi deh supaya mungkin teman-teman ada yang kelewat sama absennya gitu kan. Nih absennya boleh, kita nggak butuh lama-lama banget sih untuk ngisi absen, kayak cuman 15 detik selesai ini absen gitu. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh di reaction atau enggak kita sambil menunggu teman-teman yang mau nanya, kita juga mau ngambil foto dokumentasi buat arsip aja buat kita gitu. Teman-teman kalau yang mau on camera boleh banget, kita tunggu. Oke, mau siap-siap dulu, mau pakai kerudung, mau pakai ini boleh, teman-teman boleh on kameranya biar kita bisa dokumentasi. Gitu deh. Ditunggu ya teman-teman buat dokumen, buat siap-siapnya supaya kita dokumentasi karena kita sudah ada di penghujung acara. Teman-teman jangan jangan lupa ya sama absennya. Biar teman-teman gak kelewat sama beasiswa, informasi-informasi beasiswa dari kita. Gitu.
Ready teman-teman? Aku tunggu sampai 11.53 baru kita take a picture. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen eh siap-siap dulu. Boleh, boleh banget. Jadi sih ya, kalau kan tadi udah dijelasin sama Kak Syeva tuh 3 negara doang. Nah, siapa tahu teman-temannya pengen ke negara yang nggak disebutin Kak Syeva, kita banyak banget informasi-informasi beasiswa ada di bansafoundation.com. Nah, itu tuh banyak banget informasi-informasi beasiswa supaya teman-teman bisa dapat informasi-informasi tambahan lainnya. Misalnya ada yang mau ke Kanada, ke tempat-tempat lainnya, boleh banget. Oke udah, 11.53 ya teman-teman ya. Aku izin buat dokumentasi, kita foto, boleh diaktifin kameranya semuanya. Alright, ready semua, ready? 1, 2, 3. Oke. 1, sekali lagi. 1, 2, 3. Alright, thank you semuanya udah hadir hari ini dengan semangat weekend, dengan semangat pagi dengerin, explore bareng sama Kak Sheva tentang beasiswa-beasiswa hidden gem Paccar itu. Thank you Kak Sheva buat hari ini, semoga nggak bosan-bosan ya buat ngisiin acara kita. Mhm. Thank you semua. Terima kasih juga semuanya udah doain semoga weekendnya happy, weekendnya berjalan lancar, supaya kita kembali dengan semangat Seninnya nanti. See you teman-teman di acara selanjutnya. Aku Bila pamit undur diri. Thank you. Have a good day semuanya. See you.